Ya bosku, beberapa waktu lalu negara kita dikacaukan dengan banyak hal ya. Lemahnya mata uang rupiah, investor yang meninggalkan negara Indonesia, dan media-media tetangga seolah menyokong dengan memberikan tagar sell Indonesia bosku. Ini seolah Malaysia dan Singapura ini kompak ya. Sangat senang sekali dengan situasi terpuruk jika saat negara Indonesia hadapi bosku. Tapi semua itu perlahan terbungkam ya, dengan kinerja yang dilakukan oleh pemerintahan negara Indonesia. Meskipun belum bisa dikatakan sukses, namun tren positif bisa kita lihat dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan negara Indonesia bosku. IHSG mulai terlihat menguat ya, dan justru netizen Indonesia membalas dengan hashtag sell Singapura. Ini adalah otomatis pertanda kepanikan elit global justru terlihat berbalik ke negara tetangga kita bosku. Dan bagaimana sih cara pemerintahan negara Indonesia menjaga perekonomian Indonesia ini tetap stabil? Jadi setelah dihantam tekanan berat, Indonesia membuktikan tarik IHSG terbukti melesat lebih dari 157 poin atau sekitar 2,68 level 6043 bosku. Dan ini yang paling menarik ya, mayoritas saham langsung beralih ke zona hijau. Kita bisa melihat update-nya ya. Dan saking krusialnya momen ini bosku, sampai-sampai nih Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ya, sampai mengucapkan selamat nih. Ini orang-orang penting yang paham tentang perpolitikan di negara ini bosku. Bahkan mantan pemimpin negara Indonesia ini juga menjelaskan bahwa ini semua adalah sinyal awal yang sangat baik ya. Dan ini adalah bukti bagaimana pemulihan ekonomi nasional kita, ujar SBY. Tapi pertanyaannya, skenario kotor apa yang sebenarnya sedang kita lawan? Ini berkaitan dengan membongkar skenario licik, kapitalis global dan influencer pengkhianat bosku. Ini bukan cuma orang-orang luar yang kita hadapi saat ini, melainkan orang-orang dalam kita sendiri. Yang kita tahu sewaktu rupiah melemah, ada beberapa influencer yang justru mengajak rakyat Indonesia untuk membeli dolar bosku. Wow, nih kalau dituruti ya, apa nggak membuat negara kita semakin kacau ya? Jadi para bosku harus paham nih, kapitalis global punya cara main yang licik buat menghajar negara kaya sumber daya alam seperti negara Indonesia ini bosku. Mereka memanfaatkan kelemahan internal lalu masuk dengan skenario yang struktur. Mengincar negara kaya tapi sistemnya lemah ya, seperti negara Indonesia ya, menginvasi mata uang atau memberikan pinjaman tersembunyi bosku. Yang paling menyedihkan yaitu mengadu domba dengan isu suku, agama, dan ras agar bangsa terpecah. Ya, kita bisa melihat ya, negara Indonesia beberapa kali mengalami situasi seperti ini. Atau bahkan melakukan intervensi politik untuk menjatuhkan pemimpin yang tidak sejalan nih dengan kepentingan mereka. Jadi, kalau elit global itu merasa langkahnya terhalang dengan pemimpin negara Indonesia, nggak segan-segan mereka itu mau menghancurkan atau mengganti pemimpin negara Indonesia ini bosku. Kalau pemimpin negara Indonesia ini manut-manut aja ya, tentu saja situasi di negara Indonesia ini mereka biarkan adem ayem ya. Tapi kalau pemimpin negara Indonesia ini seolah memberontak atau menentang kebijakan mereka yang justru akan merugikan negara Indonesia, tentu saja mereka punya 1000 cara untuk mengacaukan negara ini. Jadi nggak jarang ya mereka menghancurkan mata uang negaranya dulu bosku, menarik investasi keluar lalu membuat sentimen sell Indonesia. Ini yang baru-baru ini terjadi di negara Indonesia ya. Itu bertujuan agar perekonomian negara Indonesia terlihat kacau dan kepanikan muncul dari masyarakat negara Indonesia. Dan yang paling menyedihkan lagi ya, saat negara Indonesia ini sedang kacau ya, justru muncul banyak sekali pengamat abal-abal yang menyuruh followersnya untuk membeli dolar bosku. Ini kacau sekali ya. Ini seolah seperti pengkhianat bangsa bosku. Rupiah sedang melemah, tapi kreator-kreator semacam ini menyuruh followersnya untuk berinvestasi di dolar. Lantas apa sih yang membuat Singapura sekarang kalang kabut? Jawabannya adalah kedaulatan energi bosku. Selama ini mereka merasa bisa mendikte kita ya. Tapi sejujurnya ya, Singapura itu adalah satu negara yang sangat ketergantungan dengan energi yang berasal dari negara Indonesia bosku. Bahkan informasinya mereka membutuhkan pasokan energi bersih, clean energy dari negara Indonesia sebesar 3,4 gigawatt. Indonesia tegas menolak skema lama, yaitu pemerintah menetapkan aturan ketat, kalau mau beli listrik bersih kita jangan cuma terima bersih. Kalau mau berinvestasi ya di sini ya, mereka harus menaruhkan uangnya di negara Indonesia bosku. Ya caranya bagaimana? Ya caranya dengan mereka membangun pabrik di wilayah kita. Seperti halnya di Kepulauan Riau dan mempekerjakan rakyat Indonesia bosku. Jadi jangan cuma mau enaknya saja mereka ya. Dan nilai investasi proyek ini nggak main-main bosku. Lebih dari 800 triliun rupiah Indonesia bakal untung gede ya. Singapura yang tadinya mau sok ngatur akhirnya nggak punya pilihan selain ngemis nih. Karena energi hijau memang mereka sangat butuhkan bosku.
Dan hal itulah sejatinya yang mereka sangat bergantung pada negara Indonesia. Jadi intinya adalah grup barat dan negara-negara tetangga yang sangat anti terhadap Indonesia maju ya, sekarang cuma bisa gigit jari, bosku. Melihat ketegasan pemimpin negara Indonesia saat ini, pun skenario ekonomi tahun 1998 itu gagal total, bosku. Artinya mereka mau mengacaukan negara ini dengan teknik lama ya. Dan saat ini pemerintahan negara Indonesia tegas mengatakan bahwa kedaulatan energi Indonesia adalah milik negara Indonesia. Dan gak ada mana-mana negara yang bisa berkuasa atas sumber daya energi yang Indonesia miliki, bosku. Dan jelas, ini adalah penegasan negara Indonesia terhadap negara Malaysia maupun Singapura, bosku. Kalau selama ini mereka bisa menikmati sumber daya energi Indonesia yang sangat melimpah, saat ini dengan kepemimpinan Indonesia Pak Prabowo, mereka nggak bisa lagi menikmati hal yang selama ini mereka bisa banggakan, bosku. Mereka tidak bisa lagi mendikte Indonesia, mereka tidak bisa lagi seenaknya mendapatkan sumber energi negara Indonesia. Jadi langkah terakhir yang mereka hanya mungkin bisa lakukan adalah mengacaukan negara ini, bosku. Dan tentu pesan terakhir untuk para bos semua, saat ini negara kita dalam situasi yang gak baik-baik saja ya. Meskipun kita bisa melihat ada beberapa hal atau beberapa elemen yang mulai terlihat positif atas kinerja pemerintahan negara Indonesia, bosku. Tapi masih banyak aspek, masih banyak elemen, masih banyak titik-titik yang pemerintahan negara Indonesia harus koreksi. Jadi dengan situasi negara Indonesia yang masih memiliki banyak problem ya, jangan sampai nanti para bos semua justru terhasut ya, dan ikut mengacaukan negara ini, bosku. Dan tentu mengkritik pemerintah adalah satu tindakan yang wajar ya, tapi jangan sampai kritikan kita itu membawa kekacauan. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.